Selamat pagi saudara sekalian. Kita akan mendengarkan khotbah dari Kisah Rasul. Di dalam kebaktian yang pertama saya sudah membahas di bagian awal dari khotbah Petrus. Kita sekarang akan melihat satu aspek lagi di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-21. Ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Mari kita membaca Kisah Rasul 2 ayat 21 sampai ayat 28. Saya akan bacakan bagi kita. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Mari saudara kita berdoa sekali lagi. Ya Bapa di surga, kami menyerahkan hidup kami untuk diisi oleh anugerah-Mu. Kami rindu hari demi hari yang kami jalani adalah hari demi hari kami menikmati berkat Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa berkat Tuhan, dan kami tidak mungkin berada tanpa ditopang oleh Tuhan. Itu sebabnya kami rindu menikmati berkat-Mu terus. Kami mohon Tuhan berkati kami. Kami ingin menjadi umat-Mu karena kami tahu di dalam Engkaulah sukacita, bahagia sejati bisa kami peroleh. Kami mencari bahagia dan sukacita di dalam begitu banyak tempat. Tetapi kami tahu hanya di dalam Tuhan kami memperolehnya. Kami rindu Tuhan memberkati kami, dan kami rindu Tuhan memberikan firman-Mu kepada kami. Pakai hamba-Mu, biarlah firman-Mu penuh dengan kuasa dinyatakan, dan biarlah kami boleh menerimanya. Kami mohon supaya hidup kami jadi milik Tuhan sepenuhnya, sebab disitulah sukacita kami yang sejati. Berkati kami dan penuhi kami dengan berkat yang Tuhan rancang dan siapkan untuk umat Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadikan kami orang-orang yang hatinya penuh dengan kasih kepada Tuhan. Dari situ kami tahu kami mempunyai kekuatan dan kesanggupan untuk mencintai sesama. Berkati kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di dalam kebaktian yang pertama saya sudah membahas mengenai tema Pentakosta sebagai penggenapan dari kitab Yoel. Di dalam ayat yang ke-17 sampai 20 itu ditekankan mengenai nubuat Nabi Yoel, di mana hal-hal yang sangat besar akan Tuhan kerjakan dan orang-orang biasa akan berbagian di dalamnya. Roh Kudus akan memenuhi orang-orang biasa. Ini yang dicatat di dalam Yoel di pasal yang ke-2 ayat 28 sampai 32. Ini yang dikutip oleh Petrus. Akan terjadi pada hari-hari terakhir bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-teruna akan mendapat penglihatan, hambaku laki-laki dan perempuan akan dapat roh. Di dalam perjanjian lama pencurahan roh itu terjadi hanya kepada orang-orang yang langsung bersentuhan dengan bait suci. Misalnya Bezaliel dan Aholiab yang harus membuat barang-barang yang khusus untuk bait suci. Juga para imam tentunya mereka dipenuhi oleh roh. Kemudian para hakim dan raja, tidak semua tapi beberapa hakim dan raja dalam tradisi Israel itu dipenuhi dengan roh. Nah, penuh dengan roh bukan satu hak yang bisa diperoleh semua orang. Ini adalah satu anugerah yang hanya orang-orang khusus bisa dapatkan. Orang Kristen bisa memperoleh bagian di dalam roh karena orang Kristen ada di dalam Kristus. Jadi kita tidak otomatis bisa dapat. Hanya karena kita ada di dalam Kristus, maka kita bisa memperoleh penuh dengan roh.
Jika kita bukan di dalam Kristus, kita tidak mungkin mendapatkannya. Kristuslah yang penuh dengan roh sampai selama-lamanya. Di dalam janji Tuhan di kitab Samuel dikatakan Tuhan akan bangkitkan anak Daud. Dan Tuhan tidak akan ambil rohnya daripada anak ini. Dari anak ini. Jadi anak Daud itulah yang dijanjikan akan dipenuhi dengan roh. Dengan sempurna dan selama-lamanya. Nah saudara dan saya berbagian karena Kristus dapat roh. Jadi kalau saudara tanya apakah Roh Kudus bisa meninggalkan orang percaya? Jawabannya adalah tidak. Karena orang percaya berbagian di dalam Roh Kudus oleh karena Kristus. Sedangkan roh yang sama yang diberikan Tuhan kepada Saul, Tuhan tarik dari Saul. Kita lihat di dalam kitab Hakim-Hakim, Roh Kudus hanya diberikan kepada para hakim tertentu. Di dalam pekerjaan tertentu saja. Setelah itu Tuhan tarik rohnya. Kenapa Tuhan tidak tarik rohnya dari orang Kristen? Karena orang Kristen mendapatkan Roh Kudus oleh karena Kristus. Jadi saudara tidak bisa membanggakan diri dibandingkan dengan orang-orang di perjanjian lama dengan mengatakan, saya dapat Roh Kudus dan Roh Kudus tidak diambil dari saya. Sedangkan orang-orang di dalam perjanjian lama tidak mendapatkan Roh Kudus secara seterusnya. Nah itu sebabnya kisah Pentakosta itu sangat penting. Pentakosta adalah titik awal dari pembaruan yang Tuhan kerjakan, zaman yang baru yang Tuhan datangkan, di mana Kristus menjadi Raja di surga, dan Roh Kudus memanggil umatnya untuk hidup di dalam kerajaannya di bumi. Sehingga Roh Kudus mulai datang untuk memperbarui era, membawa seluruh sejarah ke dalam zaman di mana Allah bertakhta dan Sang Mesias duduk di atas takhta lebih tinggi dari siapapun. Jadi Pentakosta bukan pertama kalinya Roh Kudus ada di bumi. Roh Kudus sudah ada di bumi dari kitab Kejadian. Di dalam kitab Kejadian di kisah penciptaan Roh Kudus ada. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong. Seluruh bumi penuh dengan samudra dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi baik Allah maupun rohnya dan juga firman-Nya berbagian di dalam penciptaan dari awal. Jadi jangan pikir, oh Roh Kudus baru bekerja di era Pentakosta. Jadi sebelum Pentakosta Roh Kudus belum datang, itu salah. Maka yang penting dari Pentakosta itu bukan Roh Kudus datang. Tapi yang penting dari Pentakosta adalah alasan Roh Kudus datang. Apa alasan dia datang? Alasan dia datang adalah untuk menjadikan seluruh ciptaan menjadi baru di dalam Kristus. Ketika ditanya apa guna Tuhan mencipta manusia, atau lebih tepat, apa tujuan manusia dijadikan? John Calvin menjawab di dalam dua bagian, di dalam katekismus yang dia tulis, maupun juga di dalam Institute of Christian Religion. Jawabannya sama. Dia menjawab manusia diciptakan untuk mengenal Allah sebagai yang penuh berkat di dalam Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus datang untuk membuat ciptaan baru menjadi genap di bumi, dan orang-orang percaya, yaitu kita, menikmatinya sebagai anak-anak sulung di dalam Kristus. Jadi Roh Kudus datang bukan untuk kerjakan pekerjaan kecil. Dia tidak datang untuk memberikan kemampuan bahasa aneh kepada manusia. Itu tidak ada pentingnya sama sekali. Dia juga tidak datang hanya untuk memberikan sedikit tanda-tanda mujizat yang dikerjakan oleh manusia. Dia datang untuk membawa sebuah zaman yang baru. Dia datang untuk memperbarui seluruh ciptaan, di mana umat menjadi anak sulung yang pertama menikmati buah pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi peristiwa datangnya Roh Kudus ini peristiwa penting sekali. Saudara bisa membagi dua era, sebelum Kristus datang dan sesudah Kristus datang. Dan efek atau dampak yang sekarang kita nikmati dari Kristus datang adalah Roh Kudus. Nah ini yang kita harus pahami, sehingga ketika Roh Kudus hadir di bumi, dia membawa yang baru, zaman di mana Kristus bertakhta. Dan kita adalah orang-orang yang pertama boleh menikmatinya. Nah maka di dalam ayat yang ke-21 ditekankan bahwa dampak yang diberi oleh Roh Kudus adalah bahwa semua bangsa sekarang boleh datang kepada Tuhan dan diselamatkan. Ini kalimat yang indah di dalam ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini berbicara tentang setiap orang yang berseru dari bangsa manapun. Saudara berseru kepada Tuhan, itu adalah anugerah besar yang Israel boleh nikmati. Mereka boleh menikmati berdoa kepada Tuhan.
Ini satu bagian dari kehidupan umat Tuhan yang tidak disadari pentingnya oleh orang-orang di luar umat Tuhan. Banyak orang tidak percaya Tuhan mengatakan apa pentingnya berdoa. Apa enaknya berseru kepada langit. Tapi orang Kristen mengatakan kemampuan atau kemungkinan untuk berseru kepada Tuhan adalah tanda umat Tuhan. Yang Tuhan berikan kepada umat dan itu yang paling dinikmati oleh umat. Ini sesuatu yang sering kali tidak disadari oleh orang bukan Kristen. Apa enaknya jadi Kristen? Kalau saudara ditanya, apa yang membuat kekristenan begitu penting untuk engkau anut? Banyak orang menjawab salah. Oh, kekristenan membuat aku nanti kalau mati bisa masuk surga. Kekristenan bisa memberikan aku kekayaan atau jawaban-jawaban lain yang tidak utama. Tetapi salah satu jawaban utama adalah karena saya jadi umat, maka saya sekarang boleh berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan adalah bagian yang sangat penting yang dinikmati oleh umat Tuhan. Saudara bisa baca di dalam Mazmur, berseru kepada Tuhan adalah aspek salah satu yang terindah dengan menjadi umat. Itu sebabnya jika saudara adalah umat Tuhan, tapi saudara belum pernah menikmati indahnya berseru kepada Tuhan, saudara kehilangan hak berkat besar yang Tuhan izinkan dinikmati oleh umat Tuhan. Pernahkah ada keadaan di mana kita tidak lagi bisa bicara kepada siapapun untuk minta tolong selain kepada Tuhan? Jika itu pernah kita alami, maka kita mengerti mengapa para pemazmur menikmati menjadi umat Tuhan. Kalau saudara lihat di dalam Mazmur yang ke-107 misalnya, di situ dengan sangat-sangat indah, pemazmur menggambarkan keadaan orang yang ditebus oleh Tuhan. Dia menggambarkan banyak keadaan. Ada orang yang mengembara di padang belantara, mereka tidak tahu harus mendapatkan makanan di mana. Mungkin mereka tersesat, lalu mereka sudah begitu dekat dengan kematian. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Lalu Mazmur 107 di ayat 6 mengatakan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Ini yang dinikmati oleh orang-orang di dalam Tuhan menurut tafsiran pemazmur. Ayat yang ke-8, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Masih berlanjut, ada orang duduk dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah, dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan, mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Ayat 13. Maka berseru-serulah mereka dalam Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Ini apa ya? Orang yang berdosa menyadari dosanya. Dia sudah kena efek dosa, lalu dia teriak, Tuhan tolong, dan Tuhan tolong. Saudara, ini relasi yang indah. Di dalam salah satu tulisan dari Johann Bavinck, dia mengatakan manusia itu diciptakan untuk punya relasi percakapan dengan Tuhan, conversational relationship dengan Allah. Bukan cuma relasi yang abstrak. Apakah kamu cinta Tuhan? Iya. Apakah kamu kenal Tuhan? Iya. Tuhan dikenal dan dicintai di dalam relasi model apa? Adakah relasi percakapan? Kalau saudara menikah lalu ditanya, apa yang kamu miliki di dalam pernikahan? Oh, saya punya relasi suami istri. Apa itu relasi suami istri? Apa efek sehari-hari yang engkau alami di dalam kehidupan sebagai suami istri? Bertengkar setiap hari atau diam-diaman? Atau sudah punya hati ke arah orang yang lain? Itu pernikahan macam apa? Tapi kalau orang yang menikah mengatakan kami punya percakapan yang sangat membuahkan sukacita dan kesenangan di dalam relasi ini. Nah, itu yang benar. Saudara menyadari pentingnya percakapan di dalam sebuah relasi, karena saudara sadar percakapan membuat kita berada dalam sebuah relasi yang real, yang benar-benar dipelihara, yang benar-benar dijalankan. Lalu saudara bercakap-cakap dengan Tuhan itu dalam bentuk apa ya? Salah satunya itu seruan. Saudara boleh berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong. Ini kalimat yang hanya umat Tuhan bisa lakukan. Karena yang lain akan berbicara kepada berhala. Waktu mereka berdoa, mereka berteriak, oh Tuhan, berkatilah. Tuhan mereka bukan Tuhan Alkitab. Maka mereka berseru kepada kekosongan. Kekosongan tidak bisa menolong mereka. Ada kalimat yang penting dikatakan oleh seorang pastor dari Amerika namanya Tim Keller. Dia mengatakan orang yang bersujud kepada berhala, pada akhirnya harusnya
sampai kepada titik iman di mana dia menjadi agnostik. Karena dia tidak merasa teriakannya real. Dia tidak merasa apa yang dia serukan itu dapat jawaban. Dia seperti berseru kepada kekosongan. Dan waktu dia berseru kepada kekosongan, tidak ada yang jawab dia kembali. Jadi adakah seruan yang dijawab oleh dewa-dewa palsu itu? Tidak ada. Tidak ada seruan yang dijawab oleh berhala-berhala palsu. Lalu kita tahu dari mana kalau seruan kita diterima dan dijawab oleh Tuhan? Saudara, salah satu alasan paling kuat bahwa seruan kita diterima oleh Tuhan adalah karena Tuhan terima seruan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Kutipan dari Mazmur 22. Mazmur itu banyak yang dimulai dengan pergumulan berseru kepada Tuhan dan diakhiri dengan menerima dengan sukacita jawaban Tuhan kepada umat. Jadi ini bukan saya berseru lalu saya dapat jawaban kemudian aku dan Tuhan berjalan bersama-sama berdua. Tidak. Aku berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab aku dan aku sadar aku bagian dari umat. Ini salah satu cara Mazmur menggali, mempertumbuhkan dan mendewasakan iman yang Tuhan berikan di dalam diri kita. Maka ketika saudara berseru kepada Tuhan, saudara mendapatkan hak yang indah dibentuk oleh Tuhan. Dari seruan yang sangat-sangat jujur dipanjatkan. Saya menderita, saya ditindas, saya tersingkir, saya sangat gelap, saya sangat menderita. Lalu berseru dan Tuhan akan sempurnakan kita. Bukan karena Tuhan jawab setiap seruan kita berdasarkan yang kita mau. Tapi karena Tuhan jawab seruan kita dengan mempertumbuhkan kita menjadi orang yang menang. Saudara, berseru kepada Tuhan adalah hal yang sangat dinikmati oleh umat Tuhan. Kenapa kita tidak mau nikmati ini? Karena kita dilatih untuk menikmati hal yang dunia ini ajarkan kepada kita. Menikmati kesenangan kalau bisa lampiaskan hawa nafsu. Menikmati kesenangan kalau punya jaminan hari tua yang menyenangkan. Menikmati kesenangan kalau bisa punya harta yang berlimpah. Menikmati kesenangan di dalam begitu banyak hal remeh. Tapi Alkitab mengajarkan kamu punya kesenangan karena kamu tidak pernah berseru kepada kekosongan. Dan Kristus menjadi tanda bahwa Allah tidak pernah tinggalkan umatnya. Ketika Yesus berseru dari Mazmur 22. Mazmur itu dimulai dengan seruan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tapi engkau tidak mendengar. Aku ingat nenek moyangku. Mereka berseru dan Tuhan jawab, kenapa aku tidak dapat hak itu?" Seolah-olah itu yang dikatakan, saya parafrasekan tentu. Tapi Mazmur 22 akhirnya dilanjutkan dengan kalimat kesimpulan, "Dan Tuhan menjawab aku." Aku yang tadinya hanya seperti cacing yang dilempar dan menjadi debu dengan tanah. Akhirnya mendapatkan Tuhan menjawab. Saudara, apakah Kristus dijawab oleh Bapa? Iya, maka dia bangkit. Nanti kita akan lihat ini yang jadi argumen Petrus. Orang berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab. Karena Kristus pun berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab dia. Saudara mungkin mengatakan, kan Kristus orang benar. Tentu dia dijawab oleh Tuhan. Tapi harap saudara tahu, dia adalah orang benar yang membuat kita semua jadi benar di dalam dia. Dan sebagai orang yang dibenarkan Tuhan, kita bisa berseru kepada Tuhan. Kapan terakhir kita berseru kepada Tuhan? Kapan terakhir kali kita mengalami kehidupan yang tidak ada solusi ke depan? Yang tidak ada orang bisa berikan apapun untuk kita jalankan dan menjadi lebih baik. Lalu kita cuma bisa berseru kepada Tuhan. Dan teriakan apapun yang kita panjatkan ke Tuhan, tidak satu pun yang Tuhan biarkan lewat. Dia mendengar seruan kita. Inilah keindahan menjadi umat. Saudara, sangat sayang ya, kalau kita menikmati kehidupan menjadi umat cuma di kulit. Saudara, akan banyak orang yang sudah Kristen, akhirnya ragu menjadi Kristen. Saya tidak rasa Kristen itu baik, karena dia tidak menikmati hal yang paling limpah di dalam kekristenan. Saudara, kekristenan adalah iman yang paling memberikan sukacita kalau kita membandingkan dengan iman manapun. Karena kita berseru kepada Allah yang mendengarkan Kristus. Kristus dijawab oleh Bapa dan kita pun akan mendapatkan jawaban dari Dia. Tapi harap saudara mengerti apa yang kita serukan. Tidak tentu Tuhan jawab berdasarkan apa yang kita mau. Tuhan akan jawab dengan cara yang membuat kita makin limpah sebagai manusia. Makin limpah sebagai umat. Dan kita akan mengatakan untung Tuhan jawab berdasarkan cara Dia. Tuhan tidak hinap seruan kita, tapi Tuhan menjawab dengan lebih besar dari yang kita mampu pikirkan. Ini yang Paulus katakan juga di dalam surat Roma. Maka ketika saudara, di dalam Efesus. Maka ketika saudara mengatakan, Tuhan, saya ingin berseru karena kehidupanku yang begitu sulit, begitu gelap dan begitu tidak ada jawaban.
Tuhan akan memberi jawaban melampaui yang saudara pikir, dan saudara akan dipertumbuhkan oleh Dia. Nah, ini yang dialami pemazmur. Seruan di awal, pergumulan di tengah-tengah, dan semuanya dilakukan dengan keindahan. Lalu terakhir ada seruan penuh sukacita, karena Tuhan menyatakan diri. Ini seperti Ayub. Ayub berseru kepada Tuhan, kenapa aku menderita? Di mana keadilan? Aku bukan orang jahat. Dan Tuhan jawab, Tuhan tidak pulihkan Ayub. Belum. Dan Ayub langsung merasa Tuhan sudah jawab. Dia mengatakan, dulu saya cuma dengar orang berkata tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri lihat. Aku sendiri alami berjumpa dengan Tuhan. Ini yang membuat Ayub merasa dimerdekakan. Bukan dipulihkan ya. Dia masih penyakitan. Dia masih hidup dalam keadaan sangat miskin. Dia masih berduka karena anak-anaknya mati. Dan dia tidak punya harta apapun. Nah, jadi saudara, inilah keindahan menjadi umat. Dan ketika orang Kristen tidak mengerti ini ya sulit ya. Saudara mau jadi orang Kristen model apa? Yang apapun dijalankan dengan sekenanya, seadanya. Tidak ada keseriusan menjadi Kristen. Saudara kalau tidak serius jadi Kristen, sulit menikmati kekristenan. Maka saudara ketika kita datang ke Tuhan, Tuhan mengatakan silakan berseru kepadaku. Kehidupanmu yang buruk dan yang sulit karena alasan apapun. Di dalam Mazmur yang tadi kita baca dikatakan orang-orang ini berontak kepada Tuhan. Lalu mereka kena akibatnya. Setelah kena akibat mereka sadar, Tuhan hidup saya kok begini, ampuni saya. Ampuni dan terima saya kembali. Tuhan dengar seruan mereka. Tuhan dengar seruan mereka dan Tuhan pulihkan mereka. Saudara kadang-kadang kita merasa sebagai orang yang sudah tidak berhak lagi berseru kepada Tuhan. Saya bukan Musa, Musa berseru Tuhan dengar. Saya bukan pemazmur, pemazmur berseru dan Tuhan dengar. Saya mau tanya, lalu saudara siapa? Saudara orang kafir dari bangsa-bangsa penyembah berhala. Itu yang dikatakan di dalam Kisah Rasul. Bangsa-bangsa penyembah berhala sekarang boleh datang dan berseru kepada Tuhan. Bangsa-bangsa yang penyembah berhala, yang tidak kenal Tuhan, sekarang boleh berseru kepada Tuhan. Tidak ada orang terlalu jelek, terlalu rendah, terlalu bodoh, terlalu cemar, terlalu berdosa sehingga mereka tidak bisa lagi berseru kepada Tuhan. Tapi mereka hanya bisa berseru kepada Tuhan di dalam Kristus. Maka di dalam Mazmur 107 dikatakan ada orang-orang yang sudah cemar, yang duduk dalam gelap, dalam kelam, terkurung dalam sengsara karena salahnya sendiri. Lalu mereka mengatakan, Tuhan kami sudah tergelincir, tidak ada yang bisa menolong. Kami sangat sulit, bolehkah kami berseru kepadamu? Dan ayat 14 mengatakannya, dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Boleh berseru kepada Tuhan. Siapa kita? Orang berdosa. Kenapa boleh berseru kepada Tuhan? Karena Tuhan buka itu. Di dalam bagian selanjutnya dikatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena perbuatannya terhadap anak-anak manusia. Biar mereka persembahkan korban syukur, biar mereka bersorak-sorai. Apa yang bikin orang bersorak-sorai? Karena Allah mendengar seruan. Siapa mau berseru? Silakan, Tuhan mendengar seruanmu. Di dalam ayat 23 dikatakan ada orang melakukan perjalanan. Ini sesuatu yang sifatnya natural bencananya. Lalu mereka dapat bencana di tengah laut. Ada badai yang begitu tinggi sampai ke langit. Dan di tengah ketakutan orang-orang ini sudah kehilangan pengharapan. Berseru-serulah mereka kepada Tuhan. Dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan. Saudara ketika murid-murid mengikuti Yesus, murid-murid mengalami hal ini. Ketika mereka ada di tengah danau. Danau Galilea itu danau yang tak tertebak. Beberapa waktu yang lalu ada berita mungkin tahun lalu ya, ada berita dari orang yang baru pulang tur dari sana. Ada kecelakaan, ada kapal yang tenggelam dan beberapa meninggal. Kenapa bisa tenggelam? Ombak. Ini danau yang ombaknya tidak bisa ditebak. Bahkan orang lokal pun tidak dengan percaya diri mengatakan, kami akan mengarungi danau ini dan semua aman. Nah jadi seringkali terjadi ombak yang besar di danau Galilea. Dan murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus mengarungi danau itu. Lalu Yesus tertidur dan dikatakan ombak besar menghantam kapal mereka. Lalu mereka teriak-teriak, Tuhan tidak peduli ke engkau kalau kami binasa. Lalu Tuhan meredakan ombaknya. Saudara, salah satu lukisan dari seorang namanya Giotto. Ini lukisan model mosaik ditaruh di jalan keluar dari Saint Peter's Basilica. Waktu kita mau keluar dari gereja itu, kita akan lihat lukisan ini. Judulnya adalah Navicella. Ini lukisan tentang kapal yang ditumpangi para murid sudah miring sekali. Lalu di atas ada malaikat Tuhan yang meniup. Ini seolah menekankan bahwa angin yang menghancurkan itu pun tetap dalam kuasa Tuhan. Lalu di situ ada Kristus memegang tangan Petrus yang sudah mau tenggelam. Dan seluruh murid mata melihat ke Kristus. Satu-satunya figur yang digambarkan tegak cuma Kristus. Yang lain miring semua.
Maka saudara, gambar itu gambar yang menguatkan. Waktu kita tanya, dulu Giotto melukis itu karena apa? Karena ada seorang paus namanya Paus Urban yang kelima. Itu paus yang sangat berintegritas, dia anti korupsi. Tapi karena keadaan kacau di Roma, akhirnya dia terpaksa pindah ke ke Avignon, ke Perancis. Dia pindahkan pusat dari gereja dari Roma ke Avignon. Tadinya dia, paus yang sama, pindahkan dari Avignon ke Roma. Tapi dia lihat Roma terlalu menyedihkan hatinya, terlalu kafir, terlalu penuh dengan kejahatan. Akhirnya dia pindahkan balik ke Avignon. Ini bikin Giotto sedih bukan main. Siapa lagi bisa menolong gereja? Kalau pemimpin besar ini pun menyerah. Apakah gereja sudah demikian kacau? Lalu dia lukis ini dengan mengingatkan orang. Berserulah kepada Kristus, Tuhan akan menyelamatkan. Nah, itu yang ditekankan di dalam ayat-ayat ini. Maka saudara, Mazmur penuh dengan hal ini. Kami pemazmur berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengar. Tapi saudara coba pikir, kenapa pemazmur bisa berseru kepada Tuhan? Karena mereka kenal Tuhan, mereka beriman kepada Tuhan. Kalau mereka beriman kepada Tuhan, kenapa mereka bisa berseru? Karena iman membuat mereka tahu Allah adalah Allah yang mencintai mereka. Tapi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan bangsa-bangsa lain? Bangsa-bangsa lain tidak punya Tuhan. Bangsa-bangsa lain punya sistem agama yang menyembah berhala. Bangsa-bangsa lain tidak tahu ada Allah yang setia, yang mau mendengar seruan. Bisakah mereka mendapat bagian di dalam Allah? Jawabannya tidak bisa, belum. Tuhan belum bukakan dirinya untuk diterima dan disembah oleh bangsa-bangsa lain. Hanya Israel yang punya Allah, yang kepadanya orang Israel bisa berseru. Kalau bangsa-bangsa lain ada di dalam kekacauan, goncangan laut, mereka berseru kepada dewa-dewa mereka dan tidak ada jawaban. Ketika Yunus ada di dalam sebuah kapal, melarikan diri dari rencana Tuhan. Tuhan yang hukum dia. Tuhan bikin laut bergolak, ombak begitu besar. Dan di tengah kengerian, di tengah laut, semua orang berseru kepada dewa-dewa mereka dan tidak ada satupun yang tolong. Saudara, satu tim dari KKR regional pernah melayani di daerah Kepulauan Maluku. Lalu ketika mereka pindah dari satu pulau ke pulau lain, mereka ditempa ombak yang besar. Waktu itu hamba Tuhan yang ikut dengan tenang, beriman lihat kepada wajah pelaut yang sudah kawakan. Orang-orang yang sudah sering, dia lihat wajahnya. Kalau wajah mereka masih tenang, saya pun tenang. Biarpun kapalnya sudah sangat tergoncang, tapi dia lihat wajah orang-orang lokal. Kalau orang lokal masih tenang, dia pun tenang. Maka ketika jemaatnya mulai panik, pendeta ini dengan besar hati mengatakan, jangan khawatir, Tuhan menyertai. Tapi ombak makin besar lagi, sehingga orang-orang lokal pun jadi ketakutan. Mereka mulai berseru, ya Tuhan, dan pendeta ini mulai bingung. Waduh, kalau dia aja takut, padahal dia udah biasa, apalagi kami. Maka waktu jemaatnya makin takut, dia mengatakan, gimana Pak Pendeta, kita harus tenang ya? Pendeta itu bilang, harus tenang, tapi dalam hati, matilah saya. Ini momen terakhir KKR regional. Baru dia sadar betapa mengerikannya ada di tengah laut. Laut itu besarnya bukan main. Lalu ketika saudara lihat laut, kalau saudara di tengah laut ya, semua cuma air. Saudara baru sadar diri kita kecilnya bukan main, kita ini nothing. Kalau kita ada di tengah laut lalu kita tenggelam dan mati, gak ada yang ingat. Kalau kita mayatnya masuk ke dalam laut pun, yang menghargai cuma mungkin gurita sama ikan-ikan yang makan daging kita itu aja. Laut begitu besar dan mengerikan. Begitu laut marah, seperti tidak ada harapan. Nah maka ketika pelaut-pelaut itu berseru, oh dewa kami tolong. Yunus ketiduran di bawah kapal. Ini ironi ya, karena ketiduran itu menandakan iman. Saudara, bukan ketiduran dalam kebaktian bukan menandakan iman, tapi ketiduran di tengah bahaya itu menandakan iman. Saudara di tengah bahaya tetap tenang, tidurnya tentu malam ya, bukan siang. Malam-malam tidur tenang, ditanya bisa tidur tenang? Bisa. Ini berarti orang itu sangat beriman. Nah saudara heran, Yunus beriman di saat yang salah. Ini beriman tanda kutip. Ini sindiran ya, kitab Yunus banyak sindiran dan sindirannya seringkali dilakukan. Pelakonnya, aktornya adalah Yunus sendiri. Dia tidur di bawah kapal yang sedang menuju kehancuran. Dia dengan tenang tidur. Lalu orang yang temui dia di bawah kapal tanya, kenapa kamu tidur? Berserulah kepada Allahmu. Dan dia mengatakan, aku menyembah Tuhan, Allah langit, bumi, Allah laut, Allah dari dunia orang mati. Dia menguasai semua. Loh, kamu menyembah Allah kayak begini, tapi kamu tidak berseru kepada dia. Lalu Yunus bilang, percuma berseru. Kenapa? Karena problemnya aku. Lemparkan aku ke laut dan laut akan tenang. Oh saudara baca dalam kitab Yunus, semua orang kafir itu berjuang demi nyawa Yunus. Yunus bilang, lempar saya. Mereka bilang, enggak, kita tolong kamu. Mari kita selamatkan diri dan kamu dalam kapal ini. Tapi karena laut makin marah, akhirnya mereka menyerah. Yunus, kami harus lemparkan kamu. Yunus bilang, silahkan. Memang lempar saya itu solusinya kok.
Nah saudara, ini kasus khusus di Yunus ya. Saudara nggak perlu pikirkan ini di dalam kemungkinan yang lain. Ada tim KKR regional kita sedang naik mobil menuju satu tempat, pecah ban, ganti. Jalan lagi, pecah lagi. Lalu ada yang bilang, kayaknya ada Yunus di tengah kita. Enggak, itu enggak ada. Cuma kali ini satu-satunya. Itu bukan Yunus, itu Yunus KW. Nah saudara, Yunus bilang, lempar saya baru nanti jadi tenang. Akhirnya mereka doa minta ampun kepada Tuhannya Yunus. Ampuni, jangan tanggungkan darah orang ini kepada kami. Karena engkau Allah yang adil. Lalu mereka lemparkan Yunus dan laut pun tenang. Orang-orang itu langsung menyembah Tuhan. Memberikan korban bakaran kepada Tuhan. Karena Tuhan dengar doa mereka. Mereka orang kafir. Saudara, Tuhan mulai bukakan diri kepada orang kafir. Tapi di dalam kitab Kisah Rasul dikatakan siapapun mau berseru kepada Tuhan silakan. Saudara, di dalam penyelidikan dari beberapa tokoh teolog ahli perjanjian lama, ada namanya adalah Bruce Waltke. Lalu ada lagi namanya Craig Bartholomew. Mereka melakukan penyelidikan tentang kitab Hikmat dan Mazmur. Dan mereka menemukan benturan atau kaitan antara bermazmur dengan kebudayaan kita. Nah ini yang sedang, ya kalau ada waktu saya mau coba baca lagi. Saya sangat kesulitan waktu untuk selidiki tema-tema lain karena ada banyak hal yang harus disiapkan. Nah tapi saya ingin bisa pelajari ini karena salah satu yang dikatakan oleh Bartholomew dan juga Waltke, ini dua orang tulis buku yang beda ya. Mereka mengatakan bahwa budaya populer kita sangat perlu Mazmur dan Amsal. Saudara, kita hidup di dalam kebingungan dalam banyak hal. Kita bingung apa yang bisa menjadi hiburan bagi kita. Kita melihat budaya sekitar kita adalah budaya yang juga bingung. Budaya populer kita adalah budaya yang perlu pertolongan. Tapi orang Kristen tidak bisa tolong karena orang Kristen mengagumi budaya yang perlu pertolongan ini. Saudara bayangkan ya, kalau ada dokter datang ke rumah sakit, lihat ada pasien yang kena penyakit. Lalu dokter itu bilang, gimana sih caranya saya kayak kamu? Pasien itu heran, saya lagi sakit, aku juga mau sakit kayak kamu. Perutku sakit sekali dok, aku juga mau sakit kayak kamu. Itu dokter aneh. Banyak kali gereja kayak begitu. Lihat dunia yang perlu pertolongan lalu mengatakan, I want to be just like you. Saya ingin kayak kamu loh, musik-musikmu menyenangkan. Saudara nggak tahu musik-musik dunia populer adalah musik teriak minta pertolongan. Mereka kehilangan pegangan tentang apa itu keindahan, apa itu realita dan apa itu pengharapan. They have none of it. Mereka tidak punya satupun. Mereka tidak mengerti apa itu realita. Mereka tidak tahu apa itu keindahan. Mereka tidak tahu apa itu pengharapan. Seruan mereka adalah seruan teriak minta tolong. Dan yang dilakukan gereja adalah keren, saya mau ikut. Kasihan sekali. Cry for help dari dunia harus didengar oleh gereja. Dan gereja mengatakan, saya bisa tolong karena saya berseru kepada Tuhan. Kamu berseru ke tempat yang salah. Kamu mengekspresikan diri dengan cara yang salah. Di dalam pendapat dari seorang bernama Bella dan juga seorang bernama Charles Taylor. Dunia kita adalah dunia yang mengekspresikan diri. To express is to live. Seorang bernama Sherry Turkle mengatakan kita ini mengekspresikan diri maka kita hidup. Tapi pernahkah kita pikir bahwa kerinduan kita mengekspresikan diri adalah teriakan minta tolong? Kita ingin diri kita dikenal dengan harapan ada yang sadar kita lagi teriak dan ada yang bisa tolong. Tapi saudara tidak bisa teriak di media sosial, nggak ada yang bisa tolong. Saudara tidak bisa teriak kepada orang yang juga membutuhkan pertolongan yang sama. Jadi dunia kita adalah dunia yang saling berpegangan tangan di dalam kekhawatiran bahwa kehidupan akan makin parah, gelap, dan tidak berpengharapan. Lalu kemana mereka mesti teriak? Harusnya gereja mengatakan, saya juga kayak kamu, saya juga tidak tahu mau kemana. Saya cuma tahu teriak kepada Tuhan dan Dia menolong saya. Maka di dalam pendapat dari Waltke dan juga Bartholomew, budaya kita adalah budaya teriak minta tolong. Maka kita harus sampaikan bagaimana cara orang Kristen teriak minta tolong. Menarik ya. Kita tidak menyampaikan betapa hebatnya kita. Hei dunia, kamu minta tolong ya? Oh, saya mah enggak. Saya tidak perlu minta tolong kepada siapapun karena saya punya kekuatan batin yang hebat. Kekuatan batinku begitu keras sampai orang sebelah pun mental. Saking kuatnya batinku. Enggak, saudara mengatakan saya juga lemah kayak kamu kok. Kamu teriak-teriak minta tolong, saya juga. Kamu rasa hidup gelap, saya juga. Kok bisa beda? Kenapa ujungnya orang Kristen dan endingnya orang dunia? Kenapa beda? Ya saudara bilang karena saya teriak ke pribadi yang tepat. Saya berseru kepada Allah. Kamu tidak. Mari berseru kepada Allah. Kita semua hanya orang lemah yang tidak tahu mau teriak ke siapa. Sampai Injil datang. Dan Injil mengatakan berserulah kepada Tuhan. Nah itu sebabnya dikatakan di dalam Kisah Rasul. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan.
Maka kalau saudara lihat kaitan ini dengan kebudayaan, saudara akan lihat keselamatan bukan cuma masalah mati masuk surga. Keselamatan juga berarti saudara mulai belajar menikmati damai sekarang, bukan nanti, tapi sekarang. Tapi saudara, bagaimana bangsa-bangsa kafir bisa berseru kepada Tuhan? Ini pergumulan Paulus di dalam surat Roma. Saya bacakan surat Roma bagi kita di dalam pasal yang ke-10. Saya bacakan pasal yang ke-10, ayat yang ke-12. Saya bacakan ya, Roma 10 ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Wah, ini indah sekali ya. Tidak ada beda antara kamu umat Tuhan di PL dan kamu orang kafir. Gak ada beda. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab ayat 13. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat 14. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, ini yang dinyatakan di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua dari khotbah Petrus. Tahukah kamu Roh Kudus sudah hadir? Tahukah kamu bahwa ini adalah momen ketika Tuhan bukakan jalan bagi bangsa-bangsa lain. Supaya mereka pun bisa berseru kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan dan engkau akan diselamatkan. Allah mendengar seruanmu, hai bangsa-bangsa. Tapi bagaimana mungkin bangsa-bangsa tidak mendengar Injil? Mereka masih berseru kepada berhala yang sama. Saudara, betapa mengerikannya berseru kepada berhala karena kita tidak pernah bisa memahami cinta kasih dari para berhala. Oh, kalau kamu mau desanya aman bagaimana? Potong ayam, lemparkan ke gunung berapi. Kalau kamu mau desanya tentram bagaimana? Tenggelamkan korban di air sungai. Kalau mau desa tentram bagaimana? Matikan anak, jadikan korban. Mengerikan sekali. Agama-agama adalah sesuatu yang sangat mulia. Respons terhadap wahyu umum Tuhan. Tapi dimiringkan sedemikian oleh kuasa jahat. Sehingga ekspresinya menjadi begitu mengerikan. Saudara, Johann Bavinck adalah misionaris yang sangat penting. Dia menjadi misionaris selama beberapa tahun di Solo. Tapi kemudian Tuhan nyatakan bahwa kemampuan dia adalah untuk merumuskan teologi misi. Sehingga beberapa tahun pelayanan setelah itu Tuhan pindahkan dia atau dia diarahkan untuk menjadi pengajar di dalam dunia misi. Sangat berpengaruh sekali. Nah, dia menuliskan tulisan yang sangat indah. Dia mengatakan begini, waktu saya belajar keagamaan orang-orang Jawa, saya menikmati begitu banyak hal indah di dalamnya. Dia bertemu seorang bernama Henry Kramer. Henry Kramer ini misionaris awam ya. Dia orang awam tapi kemudian tergerak jadi misionaris. Lalu mempelajari teologi. Sekarang bukunya dipelajari di sekolah teologi. Jadi saudara, orang awam bisa jadi teolog lebih baik daripada banyak teolog ya. Salah satunya Henry Kramer. Kramer berbincang-bincang dengan Johann Bavinck. Lalu dia perkenalkan budaya Jawa kepada Johann Bavinck. Dan Johann Bavinck secara genuine jatuh cinta kepada budaya Jawa. Yang orang Jawa? Sini kebanyakan orang Sunda ya. Pak, dia jatuh cinta sama budaya Sunda enggak? Enggak sempet, habis itu dia langsung balik ke Belanda sayangnya. Jadi ya mohon maaf orang Sunda. Tapi Pak Ricardo kayaknya jatuh cinta sama budaya Sunda, lumayan lah. Ini misionaris Jakarta yang datang ke Sunda. Jatuh cinta sama budaya Sunda dan juga sama orang Sunda. Ya betul. Nah jadi saudara, Kramer mengatakan coba lihat orang-orang Jogja itu, coba lihat pertunjukan wayang. Lalu dia menikmati sekali, dia mengatakan ini budaya yang sangat religius. Mistik adalah sesuatu yang mewarnai seluruh bagian dari kebudayaan orang Jawa. Tapi dia mengakui satu hal, banyak hal indah dari ekspresi agama yang dia temui di mana-mana. Tapi juga ada hal-hal mengerikan yang sangat sulit dia terima. Kenapa bisa begitu ya? Di satu sisi indah, di sisi lain kenapa begitu banyak hal yang sulit diterima, yang mengerikan? Jawabannya satu, karena meskipun agama dan kepercayaan dan juga ekspresi iman adalah sesuatu yang berespons kepada Tuhan, tapi kekacauan dari penyembahan berhala tetap menyertai. Nah itu sebabnya di dalam keadaan penuh anugerah Tuhan membuka diri, tapi manusia tidak mau datang kepada Dia. Manusia tetap pilih menyembah berhala, dan berhala adalah ilah-ilah palsu yang sangat mengerikan. Saudara, kalau dibentuk makin mirip berhala, saudara nggak punya harapan jadi manusia yang baik. Saudara bisa lihat cara
mitos tentang dewa-dewa manapun menceritakan dirinya ya. Saudara bisa terima mitologi dari Yunani kah, atau dari Mesir, atau dari manapun. Saudara ada satu budaya ya, budaya apa kalau nggak salah, dari satu kebudayaan lokal yang lama sekali dari Amerika Latin, apa? Aztec, Inca? Apa ya? Filbert ahli gituan nggak? Aztec atau apa? Aztec, betul ya. Aztec, Maya. Iya Maya, kok saya bisa lupa nama itu ya, Maya. Ada Vikaris Maya, tapi dia bukan orang Maya. Nah saudara, budaya ini katanya bisa meramal dengan tepat akan terjadi gerhana, meramal akan terjadi kekacauan di mana. Lalu orang begitu kagum melihat budaya kuno bisa meramal begini. Di satu sisi seperti ada dunia pendidikan yang hebat. Tapi di sisi lain begitu banyak yang kacau dari cara mereka berkehidupan sehari-hari. Kebudayaan yang bisa mengorbankan manusia, yang mengabaikan keindahan menjadi manusia. Sehingga kebudayaan itu di satu sisi membuat saudara merasa, wah manusia memang pinter. Tapi di sisi lain membuat saudara merasa manusia itu mengerikan sekali. Mempersembahkan anak, dipersembahkan ke dewa. Ini jadi hal yang bisa terjadi bahkan biasa di banyak sekali cerita. Kebudayaan penyembahan berhala dimanapun. Mengerikan bukan main. Saudara bayangkan mau teriak sama berhala model begini. Saudara mau teriak sama Zeus, Zeus tolong. Zeus bilang, sorry saya lagi sibuk selingkuh. Saya baru ketemu ada cewek cakep di bumi. Dan saya diam-diam ke sana, jangan sampai ketahuan istriku. Saudara mau berseru sama dewa seperti ini? Atau saudara mau berseru sama dewa yang mempermainkan nasib manusia seperti main dadu? Mana bisa berseru kepada dewa yang tidak pernah punya penghargaan kepada kemanusiaan? Tapi kalau saudara mengatakan, kan sama Pak, mitos di mana-mana sama. Tuhan juga tidak menghargai manusia, Tuhan membunuh manusia, Tuhan mengirimkan air bah. Bukankah Tuhan tidak peduli manusia? Salah. Karena Tuhan peduli manusia, Tuhan bertindak untuk menghakimi. Penghakiman harus dilihat sebagai satu sisi dari ekspresi cinta. Saudara kalau mencintai anakmu, saudara akan lawan siapapun yang mau menyakiti dia. Ini wajar ya. Saudara punya anak mau diserang orang lain, saudara bilang, I love you so much. Orang yang mau menyerang anak, silahkan. Itu bukan cinta, itu gila. Kalau ada orang mau serang anak saudara, saudara akan hantam dia. Dan ini cinta. Kalau ada yang mau merusak ciptaannya, Tuhan akan hantam dia. Dan ini cinta. Jadi saudara nggak bisa bilang Tuhan sama dengan dewa-dewa. Lalu kalau saudara bilang, lalu apa bukti yang lain? Bukti yang lain adalah anaknya jadi manusia. Ini penghargaan paling tinggi kan? Sang anak Allah jadi manusia. Saudara masih bisa bilang Allah tidak menghargai kemanusiaan? Really? Sang anak jadi manusia kok? Mana ada agama yang mempunyai konsep seperti ini? Ada konsep Allah jadi manusia? Enggak ada. Itu tidak pernah terjadi di dalam sejarah. Sebesar-besarnya perlawanan terhadap kekristenan, tidak ada yang bisa melawan dengan mengatakan Kristus bukan tokoh sejarah. Enggak ada. Saudara bisa bilang ini muncul di dalam The Search for Historical Jesus. Ada banyak teori yang mengatakan Yesus tidak benar-benar ada. Seperti orang bilang Socrates tidak benar-benar ada. Tapi kalau saudara menggunakan metode mereka untuk bilang Yesus benar-benar enggak ada. Lalu tanya, Yesus kenapa enggak ada dalam sejarah? Enggak, ini cuma cerita orang Kristen. Tahu dari mana? Bukti-bukti tulisan yang bernuansa agama dicoret. Kita tidak pakai itu. Maka kita menemukan cuma ada 2 catatan yang bukan Kristen tentang Kristus. Ada ya, catatan orang Roma. Catatan bukan dari orang Kristen, dari orang Roma yang benci kekristenan. Tulis tentang Kristus itu ada 2. Nah 2 catatan ini dianggap kurang. Karena catatan yang Kristen nggak diperhitungkan. Maka orang yang reply mereka akan mengatakan, kalau kamu coret Yesus jadi pribadi historis karena ini, maka kamu juga harus coret Julius Caesar. Karena dia juga cuma ada 2 catatan yang tertulis dan dua-duanya positif tentang dia. Jadi kalau kamu nggak setuju Yesus historis karena catatannya kurang, Julius Caesar juga kurang. Tunggu, Alexander Agung juga kurang by the way. Oh, Scipio juga kurang. Hannibal juga kurang. Kalau begitu kita nggak akan punya sejarah. Jadi kalau saudara bilang Yesus nggak pernah benar-benar ada berdasarkan ini, hal yang sama saudara terapkan ke banyak tokoh sejarah. Mereka pun hilang. Jadi yang benar-benar nyata cuma siapa? Jimmy Pardede masih nyata karena ada. Bukan dari tulisannya. Siapa lagi yang ada? Nggak tahu ya. R.A. Kartini ada nggak? Nggak tahu, mungkin nggak loh. Terus gimana dengan Soekarno? Mungkin nggak. Ini tentu saya melebih-lebihkan ya. Tapi intinya adalah dengan metode yang sama orang menolak Yesus sebagai pribadi historis. Orang akan melakukan hal yang sama kepada Julius Caesar, kepada Alexander Agung, kepada Scipio, kepada Hannibal, dan yang lain-lain. Hannibal yang dari Afrika Utara ya, bukan the A-Team. Saudara juga nggak ngerti ya, udahlah. Nah jadi saudara ketika kita mengatakan Yesus adalah pribadi historis, saudara harus memperhitungkan fakta bahwa pribadi ini digambarkan paling banyak oleh orang-orang yang mengatakan dia adalah Allah yang jadi manusia. Ini nggak bisa dicoret loh.
Jadi kalau saudara bilang, saya nggak percaya Yesus itu Allah jadi manusia. Harap saudara ingat bahwa kesaksian paling besar tentang Kristus adalah dari orang-orang yang mengatakan dia Allah jadi manusia. Dan kalau saudara bilang kita tidak terima kesaksian ini, ya selamat. Saudara akan mempunyai metode penyelidikan historis yang akan menyingkirkan juga banyak tokoh di dalam sejarah. Ini saya tidak perpanjang, bukan bagian kita untuk membahas itu sekarang. Nah maka waktu saya menyadari ada Kristus di dalam sejarah, dia datang ke dalam sejarah, saya sadar satu hal, Allah adalah Allah yang memperhatikan manusia. Dan kapan Allah perhatikan semua orang? Kenapa baru Israel? Tuhan mau tunjukkan kalau aku mencintai sebuah bangsa, seperti ini jadinya. Aku akan tinggal bersama dengan mereka dan aku akan menjadikan mereka milikku selamanya. Tapi apakah Tuhan cuma menjadikan Israel miliknya? Tidak. Karena akan ada waktunya. Waktunya akan datang di mana Tuhan buka cinta kasihnya kepada bangsa lain. Dan inilah waktu yang Tuhan nyatakan lewat kehadiran Roh Kudus. Jadi hadirnya Roh Kudus adalah tanda zaman yang baru sudah tiba. Dan baik orang Israel yang beriman kepada Tuhan maupun bangsa-bangsa lain yang beriman kepada Tuhan akan dimiliki oleh Tuhan dan mereka bisa berseru kepada Tuhan. Dan barang siapa berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Nah ini yang ditekankan di dalam perintah, di dalam kalimat-kalimat dari Kisah Rasul pasal yang kedua. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Diselamatkan, bukan cuma diselamatkan secara final, tapi diselamatkan karena dilibatkan di dalam kisah Kristus. Ini yang ditekankan oleh Petrus di dalam khotbah ini di ayat yang ke-24. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Saudara, apapun problem yang dialami oleh bangsa-bangsa di dunia, problem ketidakadilan, problem kekelaman, problem tersendiri, problem ditolak, problem tidak mempunyai komunitas, problem apapun, semua akan ditangani dengan orang yang bermasalah itu dimasukkan ke dalam kisah Kristus. Sehingga pengharapan mereka bukan cuma menyelesaikan problem, tapi mendapatkan kesempurnaan di dalam rencana Kristus. Ini keindahan jawaban Tuhan dari seruan kita. Saudara berseru, Tuhan tidak jawab seruan saudara, tapi Tuhan selesaikan problem paling besar yang engkau miliki dengan menjadikan engkau milik Dia sampai selama-lamanya. Saudara, satu orang teman saya mempunyai kesulitan karena ada penyakit yang dia alami di punggung. Kesulitan karena punggungnya sakit. Lalu dia mengatakan, saya juga punya problem. Saya punya problem telinga. Telinga sering sakit di salah satu telinga. Saya lupa yang kanan atau kiri. Kemudian kalau mendengar itu seringkali dibarengi dengan suara nada tinggi. Seperti ada denging di telinga. Jadi denging di telinga kemudian susah dengar. Dia juga mengatakan sering sakit kepala. Wah, masalah badan dia banyak sekali. Lalu dia pusing, gimana tangani? Dia cari dokter untuk tangani pusing, dia cari dokter untuk tangani telinga, dia cari dokter untuk tangani punggung, dia cari dokter untuk tangani perut. Dia bingung sekali, sampai dia ketemu satu dokter. Satu dokter ini mengatakan, problem utama kamu lambung. Wah ini dokter, saya lupa namanya, tapi dokter senior yang sangat berpengalaman. Dia bilang, problem utamamu lambung. Orang ini heran, masa sih? Ya, lambungmu bermasalah, saya rawat lambungmu. Nanti yang lain semua beres. Ini dia kaget. Masa sih? Lalu dia coba. Benar. Pelan-pelan sakit mah dia hilang. Lalu sakit punggung mulai hilang. Kemudian denging di telinga mulai hilang. Sekarang dia kalau dengar musik klasik, masuknya klasik. Kalau tadinya dengar musik klasik, masuknya feedback. Nah, sekarang telinga mulai baik. Pusing mulai hilang. Lama-lama dia heran, makin heran sama dokter ini. Kok kamu tahu? Kok Anda bisa mengerti ini? Dia bilang, saya pernah ketemu beberapa kasus ini. Kenapa dokter lain gak ngerti? Nah dokter ini kasih penjelasan yang baik sekali. Dokter bukan cuma belajar teori, tapi juga belajar dari praktek. Banyak yang belum diteorikan. Tubuh manusia itu rumitnya bukan main. Jadi kalau saudara bilang jadi dokter itu gampang, siapa bilang? Saudara perlu belajar lagi yang belum ditemukan di dalam buku-buku teks. Sehingga dia lihat kasus per kasus dan dia akan makin belajar. Maka dokter makin banyak pasien, makin belajar. Itu sebabnya yang mau jadi dokter, periksalah saya for free. Ini upah saya untuk engkau. Ini bercanda ya, enggak usah. Nah, maka dokter ini mengatakan, saya dapat pengalaman ini karena ada beberapa orang dengan kasus yang sama. Datang ke saya. Nah, badan manusia itu saling berkait. Kadang-kadang satu problem kena kemana-mana. Nah, jadi kalau satu problem ditangani, yang lain beres. Wah, teman saya ini bersyukur sekali. Karena bill untuk periksa telinga, plus periksa kepala, plus periksa punggung, plus periksa pusing-pusing, itu udah berapa kali dokter. Sekarang cuma satu dokter all in one gitu. Satu beres dan semua beres. Nah saudara, ini kira-kira jadi gambaran ketika kita berseru kepada Tuhan. Tuhan, saya berseru kepadamu. Kenapa? Aku kesepian.
Ya oke, saya dengarkan seruanmu. Tuhan gak pernah hina seruan kita. Tuhan, saya berseru kepadamu. Kenapa? Saya takut masa depan mau jadi apa. Dan Tuhan gak bilang, penakut. Enggak. Tuhan dengar seruan kita. Itulah yang membuat Tuhan kita jadi Tuhan. Atau Tuhan jadi Tuhan. Tuhan memang sudah Tuhan. Itulah kenapa kita bersyukur mengenal Dia. Karena Dia Allah yang seperti itu. Dia dengar seruan. Tapi Tuhan tidak cuma perbaiki itu. Oh, kamu kesepian? Saya kasih rame-rame ya. Bukan. Kamu khawatir masa depan. Lihatlah, undian berhadiah 5 miliar. Bukan. Tapi Tuhan masukkan kita ke dalam cerita Kristus. Kenapa memasukkan kita ke dalam cerita Kristus itu penting? Karena Kristus pernah mati dan lihat di mana Dia sekarang. Adakah yang bisa membawa kekhawatiran hilang selain merenungkan bahwa hidupku satu dengan Kristus? Dia yang pernah mati sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah. Kalau ini pun Tuhan anugerahkan kepada Sang Anak. Bagaimana mungkin Tuhan tidak menganugerahkannya kepada kita? Karena untuk mendapatkan kita, Sang Anak harus mati di atas kayu salib. Sehingga saudara bisa mengatakan, karena Tuhan setia kepada Kristus, maka saya tidak lagi goyah. Ketika menulis komentari tentang Mazmur 22, Calvin mengatakan, yang membuat saya terhibur adalah karena Daud dikuatkan oleh Kristus. Jadi Daud dikuatkan oleh iman bahwa suatu saat akan ada Sang Anak Allah yang Tuhan tegakkan, yang tidak melihat kematian. Dan kita mempunyai kekuatan karena melihat Kristus. Jadi saudara, kita ini dimasukkan oleh Allah ke dalam kisah Kristus. Dan itu yang dikerjakan Roh Kudus. Waktu Roh Kudus datang, Dia buka jalan. Sekarang bukan cuma Israel, sekarang pergilah ke bangsa-bangsa lain. Sebab mereka perlu berseru kepadaku. Tapi bagaimana mereka berseru kepadaku jika mereka tidak beriman kepada aku? Bagaimana mereka beriman jika mereka tidak pernah mendengar tentang aku? Bagaimana mereka mendengar tentang aku jika tidak ada yang memberitakan? Bagaimana memberitakan jika tidak ada yang diutus? Oleh sebab itu, berbahagialah kita karena hari Pentakosta. Sebab itu adalah hari di mana Tuhan mengutus banyak orang menyebarkan Injil kemana-mana. Mana? Petrus nggak langsung pergi. Petrus tidak langsung pergi. Tapi setelah khotbah Petrus ada 3.000 jemaat yang percaya. 3.000 yang berasal dari berbagai daerah. Setelah itu mereka akan pulang, ada yang ke Mesir dan mereka mendirikan gereja di Alexandria. Ada yang pergi ke Asia Minor, ada yang pergi ke Roma dan terdirilah gereja di Roma. Yang bikin gereja di Roma bukan Paulus, bukan Petrus, sudah ada dan kita tidak tahu siapa yang dirikan. Yang dirikan adalah orang-orang yang digerakkan di hari Pentakosta. Maka saudara, di dalam khotbah yang kedua saya berharap kita dapat menikmati berkat. Boleh berseru kepada Tuhan. Dan ingat, kita berseru kepada Tuhan karena ada orang datang memberitakan Injil. Mari kita beritakan Injil ke bangsa-bangsa lain juga, ke orang-orang lain juga. Banyak orang perlu berseru, tapi mereka tidak tahu mau berseru kemana. Tidakkah kita punya belas kasihan untuk mereka? Bukankah kita juga ngerti kebingungan mereka? Bukankah kita juga mengerti kesulitan yang mereka alami? Tapi sekarang kita punya Tuhan. Mari kita bawa berita Injil kalau begitu. Dan berita Injil menyebar paling besar oleh kerjasama antara Rasul dan orang biasa. Inilah kitab Kisah Rasul. Berbicara tentang Roh Kudus, bukan tentang Rasul. Roh Kudus yang bekerja pakai Rasul-Rasul, dan Roh Kudus yang bekerja pakai Priscilla dan Aquila. Roh Kudus yang pakai Stefanus, dan Roh Kudus yang pakai orang-orang tak tercatat namanya di seluruh dunia memberitakan Injil. Kiranya Tuhan memberkati kita, memampukan kita mengabarkan Injil demi kemuliaan Tuhan. Biarlah kita terus bersyukur sebab kita mempunyai Allah yang rela mendengarkan seruan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena berkat-Mu begitu berlimpah bagi kami. Tuhan panggil kami sehingga kami boleh mengenal Allah yang kepadanya kami boleh berseru. Kami bersyukur karena Tuhan tidak menghina seruan kami. Sebelumnya kami tidak tahu kemana harus berseru. Kami berteriak untuk meminta tolong tapi tidak ada yang bisa menolong. Tapi kami datang kepada Tuhan dan kami tahu Engkaulah yang menolong kami. Dan kami bersyukur karena cara Engkau menolong kami bukan hanya menyelesaikan satu demi satu masalah, tapi Engkau memasukkan kami ke dalam kisah Kristus yang penuh pengharapan dan penuh kemuliaan. Terima kasih untuk berkat-Mu, pimpin kami mengikuti Tuhan dengan setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.